Jadi bawah di sini ya, bukan di sana tapi di sini. Dan di depan saya inilah ya, teman-teman, permukaan guanya ini sudah ditandai ya. Akhirnya dari rekomendasi oleh tim UGM ini bisa dilanjutkan. Pembangunan jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta pelan namun pasti akan segera tersambung seluruhnya dari ujung barat Kulon Progo hingga ujung timur Kabupaten Gunung Kidul. Dari jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta sepanjang kurang lebih 120 km ini tinggal menyisakan proyek jembatan Pandan Simo yang saat ini sedang dikerjakan untuk menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo, dan juga proyek Kelok 18 atau belakangan disebut sebagai Kelok 23 yang menghubungkan Gunung Kidul dengan Bantul yang ditargetkan selesai akhir tahun 2025. Di Gunung Kidul sendiri, pembangunan jalur jalan lintas selatan secara umum telah selesai sepanjang kurang lebih 80 km dari Purwosari hingga Rongkop. Namun masih ada bagian kecil yang luput dari pekerjaan saat itu, yaitu tertundanya pembangunan di ruas Pelanjan yang dulunya merupakan bagian dari proyek Pelanjan sampai dengan Tepus. Ruas ini sebenarnya merupakan jalur jalan lintas selatan yang masih bisa dilalui sepanjang kurang lebih 650 meter. Saat ini sedang dikerjakan proyek yang akan menjadi simpang bundaran Pelanjan dan bakal menjadi ciri khas khusus di jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul dan memiliki panjang penanganan kurang lebih 850 meter. Ruas ini nantinya akan ditingkatkan kapasitasnya dengan dilebarkan menjadi 4 lajur dengan lebar sebelumnya 5 sampai dengan 6 meter menjadi 15 meter. Saat ini sudah dilakukan pekerjaan penggemburan perbukitan di area tersebut. Terlihat puluhan alat berat sudah dipekerjakan untuk membangun bundaran Pelanjan ini. Perlu diketahui, jalur yang sedang dikerjakan ini sebelumnya ditemukan gua stalaktit dan stalagmit yang masih alami dan diperkirakan terbentuk ratusan tahun yang lalu dan saat ini masih terus berlangsung. Sesaat setelah penemuan gua tersebut, pelaksanaan proyek dihentikan sementara untuk dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh dinas terkait selama kurang lebih 1 minggu. Saat ini sudah mendapatkan rekomendasi di mana pekerjaan di jalur jalan lintas selatan Pelanjan bisa dilanjutkan. Hasil pemetaan gua yang berada di Pelanjan Saptosari Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta ini dilakukan tim UGM dan telah mengeluarkan hasil dan rekomendasi atas penelitian gua di jalur jalan lintas selatan Pelanjan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa keberadaan gua memiliki luas 497,57 meter persegi. Ornamen gua masih aktif dan lengkap dan harus tetap dilindungi. Keberadaan gua sebagian besar membentang miring ke dalam tebing menjauhi badan jalan JJLS. Namun ada sebagian kecil lorong gua yang keluar tebing. Dari hasil pemetaan dengan metode georadar dan geolistrik, pembangunan jalur jalan lintas selatan dapat dilanjutkan dengan memperhatikan beberapa hal seperti memberi buffer atau jarak aman antara dinding gua terluar dengan rencana tebing hasil pemotongan atau pengeplasan bukit kurang lebih 2 meter dari bagian terluar gua yang menjorok ke rencana jalan, serta semakin menjauh sesuai kestabilan lereng jalan yang akan dibuat. Juga memberikan tambahan penstabil lereng di tebing-tebing yang berbatasan dengan dinding gua untuk menjaga kestabilan lereng dan atap gua. Dengan rekomendasi ini, maka pihak pelaksana pembangunan jalur jalan lintas selatan akan membuat review desain konstruksi jalan khusus di sekitar penemuan gua tersebut. Kali ini kita akan melihat proses pembangunan di bundaran Pelanjan pasca direkomendasikannya untuk dilanjutkan proyek di jalur jalan lintas selatan. Seperti apa kondisinya sekarang? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini kita akan mengupdate perkembangan proyek jalur jalan lintas selatan di Bundaran Planjen ya, yang kemarin sempat ditemukan gua ya teman-teman. Dan kali ini kita sekitar 3 minggu setelah penemuan ya. Ini kita akan berkunjung kembali. Informasinya sudah dilakukan penelitian oleh tim kerjasama dengan UGM juga, dan rekomendasinya jalur jalan lintas selatan tetap dilanjutkan dikerjakan dengan memperhatikan beberapa hal. Nah, untuk pekerjaannya kali ini kita akan melihat kembali seperti apa progresnya hari ini di minggu pertama bulan November ya teman-teman, di hari Sabtu ini teman-teman. Setelah dilakukan penelitian kemarin pasca ditemukan gua ya, gua bawah tanah. Kalau di sini memang banyak ya kalau kita lihat di perbukitan Gunung Kidul. Nah, kemarin ada indikasi untuk guanya ini miring ke dalam ya teman, jadi menjorok ke dalam miring gitu ya, bukan datar gitu. Nah, untuk kemiringannya ini kebetulan tidak mendekat ke jalur jalan tapi agak menjauh gitu. Nah, untuk melindungi dari gua tersebut agar tetap berjalan seperti adanya ya, seperti alam adanya ya, ini tidak akan dibuka, jadi tetap ditutup nanti. Dan pembangunan nanti akan diharapkan desainnya akan dirubah dengan cara membuat pelindung ya, paling tidak pelindung dari dinding terluar atau dari pintu, bukan pintu ya, dari rongga terluar dari gua-gua yang ditemukan. Atau dengan adanya penelitian itu diperkirakan beberapa titik ada ronggahan atau rongga ya yang mendekati dengan jalan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh pelaksana atau kontraktornya ya. Nah, dengan adanya demikian maka besok hanya akan menjadi sebuah kenangan ya, bahwa di Gunung Kidul itu memang banyak ya sebenarnya gua-gua stalaktit, stalagmit ya. Dengan adanya perbukitan 1000 ini kan tidak digunakan untuk pemukiman ya, kebanyakan itu banyak tanaman seperti di sebelah kanan saya ini ya, jadi bukit kemudian ada banyak tanaman. Nah, ini kesempatan kalau musim hujan itu untuk menyerap air ya ke dalam. Nah, kemudian di dalam itu kalau sejarahnya Gunung Kidul itu lautan yang terangkat, ini tentunya bentuknya kan batu karang yang berongga ya teman-teman. Dan di sana tentunya di bawah sana itu banyak kantung-kantung air yang ada di dalam tanah atau di rongga-rongga bebatuan ya. Hanya saja mungkin saya harus membaca literasi lain ya, yang menerangkan bahwa di kedalaman sekian ratus meter di bawah permukaan air laut itu ada batuan jenis apa gitu ya, sehingga bisa menyimpan ya kandungan air. Dan akhirnya mungkin kalau terdapat kantung-kantung air yang banyak dan melimpah, itu akhirnya mengalir menjadi sungai bawah tanah teman-teman, yang memiliki aliran tertentu secara alam, saling menyambung ya di titik-titik tertentu. Yang di Semano itu ada Gua Suci, ada Gua Jumblang, ada macam-macam ya. Itu ternyata setelah dilakukan penelitian ada saling keterkaitan antara jalur yang satu dengan yang lain. Ini juga sudah lama dibangun, sebelum pemerintahan Bapak Jokowi juga sudah ada, dan jalur jalan lintas selatan ini diprogramkan sudah lama sekali ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, jalur jalan lintas selatan ini direncanakan memang sekitar 1000-an kilo ya, 1200 sekian kilo gitu ya. Hanya yang terbangun itu secara bertahap. Kemarin di zamannya Pak Presiden Jokowi itu memang kelihatan banyak dilakukan pembangunan, khususnya di Yogyakarta ini. Dan tahun ini atau tahun 2025 ini insya Allah selesai di daerah istimewa Yogyakarta, dari ujung barat di Kulon Progo ya
sampai dengan di ujung timur di Rongkop Kabupaten Gunung Kidul. Nah, sekarang itu menyisakan 2 proyek besar, yaitu proyek jembatan Pandan Simo dan juga proyek Kelok 18 atau Kelok 23 yang sedang dikerjakan di Bantul, perbatasan Bantul dan Gunung Kidul ya teman. Dan ini sudah ada petunjuk proyek sekitar 200 meter kita akan memasuki proyek, dan sudah terlihat ini di sekitar Balai Desa Pelanjan ini sudah terlihat proyeknya. Nah teman-teman, sebenarnya di jalur ini sebenarnya kan kredit untuk proyek ya, tapi ini sepertinya bis-bis ini memang terbiasa lewat di sini ya, memang jalur terdekat ya. Setelah melewati Palian ya, Palian, kemudian masuk ke Jejele Saptosari dan ke timur itu sampai Mbaron lewat di sini. Jadi itu memang sangat apa ya, strategis ya teman-teman. Ternyata di sini sudah sampai di sini proyeknya, berarti cukup lebar ya teman-teman sebenarnya ini. Lebar sekali. Nah ini kreditnya seperti ini, jadi bis-bis kalau lewat juga kredit. Wah ini lebar sekali ternyata di sini teman-teman ya, ternyata lebar sekali di sini. Dulu di sini belum digempur, saya terakhir ke sini ya, sekarang sudah habis. Nah ini jalur Lamancan di sebelah kanan yang ada aspalnya nih. Kita melintas dulu ya teman-teman ya. Setelah melintas nanti kita akan mengambil gambar secara dekat dari footage proyeknya teman-teman. Nanti kita tanyakan ya lokasi untuk goanya itu ya. Sebenarnya ada beberapa titik ya, kemarin ditemukan di jalur ini ya untuk goanya ya, tapi sudah ditutup. Dan ini terus dilanjut ya teman-teman, untuk proyeknya ini tetap dilanjut. Mengingat ini sudah bulan November ya, jadi sepertinya harus mengejar ya 2 bulan lagi ya sampai Desember akhir itu pekerjaannya, targetnya ya. Dan kita akan melintas terus ya. Dan untuk jalur yang mengarah ke Pantai Baron ini sudah mulai dilebarkan juga ya. Kita akan telusuri teman-teman. Nanti sebelum kita melihat di lokasi, kita akan telusuri dulu. Nah ini termasuk di sini ya, ini juga dilebarkan dan drainasenya sepertinya juga akan mulai dikerjakan atau bahkan sudah sebagian terpasang ya. Depan ini memang dilebarkan ya, dan untuk kiri kanan ini ditambahi drainase, dan untuk buk atau buk itu apa ya namanya, jembatan kecil itu ya namanya apa, itu dikasih saluran air juga. Dan ini memang diperlebar, informasinya 15 meteran ya. Ini sudah diaspal juga ya teman-teman. Nah ini tadi saya sempat mengukur dengan aplikasi Ulysses ya. Nanti kita akan lihat ya teman-teman, berapa jauh sampai di titik pelebaran ya. Ini video saya mungkin cukup lama ini teman-teman. Dan di sebelah kanan ini kalau diratakan ini boleh juga untuk rest area ya teman-teman ya. Ternyata gantian ya teman-teman untuk
untuk kendaraannya itu satu ini ya, jadi gantian teman. Wah, ini sampai di sini juga masih ya teman-teman. Ternyata panjang sekali untuk ininya, pelebarannya sampai sini. Tapi kurang tahu ini di bahu jalan sebelah kirinya apakah diaspal atau hanya sampai di sini saja. Ini yang di sini ya. Kalau dilihat ini sudah agregat, ini mudah-mudahan aspalnya sampai di tepi ya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman. Ternyata sampai di sini ya proyeknya. Nah, ini pelebarannya sampai sini. Dan di depan ini sudah titik akhir kayaknya ini. Nah, titik akhirnya di sini. Oke, ini saya stop dulu ya untuk pengukurannya. Saya stop dulu sampai di sini. Sepertinya sampai di sini ya. Ini teman-teman sekalian, kita akan naik ke gua ya teman, dan naik ke atas guanya. Jadi ini bukit yang di bawahnya itu ada gua, dan di bawah sana, di depan sana itu proyek dari jalur jalan lintas selatan Pelanjan ya, yang merupakan bundaran Pelanjan ya. Di depan sana kita naik ke atas ya ini, dan ini jadi batas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi batas ini ya, batas ruas jalan, dan di ini juga sudah ada tandanya teman-teman ya. Dan di depan sana itu bundarannya. Nah, ini di bundaran, ada bundaran Pelanjan, besok akan dibuat di situ. Dan ini pas istirahat teman-teman ya, ini pas istirahat kita mencoba melihat dari atas teman-teman. Dan di bawah saya ini tentunya kalau dilihat dari batu-batunya memang kayak batu karang ya. Dan di bawah sana saya ini adalah lokasi ditemukannya gua ya. Dan ini area ini saya juga harus hati-hati ya, di bawah sana teman-teman, di bawah saya baru naik segini aja sudah. Jadi bawah di sini ya, bukan di sana tapi di sini. Nanti kita akan coba ke bawah ya untuk memperlihatkan ke teman-teman semua. Dan ini saya di puncak bukitnya. Oke teman-teman sekalian, di lokasi di depan saya inilah kemarin ditemukan guanya ya, di depan atas ini, dimana sekarang sudah ditutup. Dan untuk pengerjaannya ini diusahakan untuk menjauh ya teman-teman dari lokasi bibir gua yang ditemukan ya. Tadi sudah saya terbangkan drone juga ya di area ini, dan di lokasi ini sudah dilakukan pekerjaan lanjutan. Jadi kalau teman-teman lihat di sana itu sudah terlihat juga ya, ada pekerjaan lanjutan di atas sana, ada ya, ada gua yang ditutup ya di depan sana. Dan kalau kita lihat ya, ini dari sampingnya aja sudah terlihatan ya teman-teman ya, seperti ini ya batuannya itu. Jadi dalamnya juga hampir sama ya, seperti ini rongga-rongganya itu seperti itu. Dan di bagian timur itu tidak ditemukan ya. Jadi sesuai dengan rekomendasinya itu bisa dilanjutkan hanya menjauh itu ya, menjauh dari bibir gua di sebelah sana itu, masuk ke dalam ya teman-teman. Dan di depan saya inilah ya teman-teman, permukaan guanya ini sudah ditandai ya, sudah ditandai permukaan guanya, ujung mulut guanya. Nah, ini tetap bisa dilanjutkan, tetapi harus ada spare ya, spare ke arah bahu jalan, mungkin lebih menyempit gini ya dari depan ini. Dan ini kondisi terakhir ya untuk saat ini di awal bulan November teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, di sebelah kanan saya inilah gua ya, gua yang ditemukan kemarin sekitar 2 mingguan. Dan akhirnya dari rekomendasi
oleh tim UGM ini bisa dilanjutkan. Dan ini guanya ini sekitar 497 meter persegi dan ini menjorok ke dalam, jadi menjauh dari badan jalan. Dan ini rekomendasinya teman-teman sekalian, bahwa untuk pengerjaannya ini diharapkan untuk menjauh dari lokasi mulut-mulut gua yang ditemukan dan dipetakan dengan geolistrik ya,